Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bersama-sama kembali bersyukur. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita ucapkan salam revival. Berubah, berkarya, dan menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita sama-sama akan merenungkan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal Sulaiman 10 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Setiap orang cenderung untuk melihat, kita seringkali hanya memikirkan kecenderungan kita untuk memikirkan ciptaan, mencintai ciptaan melebihi dari Tuhan. Kita orang-orang hanya mencintai apa yang diciptakan itu melebihi cinta kita kepada Allah. Semua itu terjadi tanpa latihan. Rasa cinta kepada ciptaan memberikan kepenuhan yang nyata sesuai dengan realitas hidup. Realitas hidup dapat terlihat, dapat dinikmati, dan juga saat itu juga yang ada pada kehidupan kita selalu mencari reputasi daripada ciptaan. Itu saja. Kita tidak mencari penciptanya, tetapi ciptaan kita. Cinta diri sendiri. Kita berpusat pada diri sendiri. Kalau bisa diri kita yang berkuasa atas dunia ini. Kehidupan kita pikir itu adalah milik kita sendiri. Dan kita tidak akan menjadi tua. Dan kita tidak akan menjadi sakit. Hidup yang bagaimana indahnya saat kita masih remaja muda. Kita cantik, kita gagah, kita sehat. Tetapi satu waktu kita bisa menjadi tua dan sakit-sakitan. Dan akhirnya kita kembali kepada Allah. Kita tidak tahu kehidupan kita. Kita pikir itu seolah-olah kita tidak akan menjadi tua. Tidak akan ditimpa sakit penyakit dan kematian. Kita hidup dalam tipuan yang menipu hati dan pikiran, sehingga berpikir positif adalah cara terbaik untuk hidup. Kita pikir bahwa itu semuanya tidak akan habis. Kita tahu Raja Salomo itu seorang raja yang penuh dengan hikmat. Dan dia adalah raja yang terkaya yang pernah ditulis yang ada di dalam dunia ini. Kekayaannya itu luar biasa. Di dalam satu raja-raja kita bisa membaca Salomo itu mempunyai kekayaan yang luar biasa. Tapi apa yang dia katakan di akhir hidupnya? Di dalam Pengkhotbah dia berkata, Pengkhotbah 3 ayat yang ketiga, semuanya sia-sia dan sia-sia adanya. Semua tidak ada gunanya. Harta, kekayaan, istana, semua yang dimiliki oleh Salomo, walaupun dia memiliki istananya itu
peralatannya semua dari emas, tapi semuanya itu sia-sia. Kita melihat kefasikan benar-benar tidak berguna. Tadi dikatakan bahwa harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Itu benar. Kefasikan benar-benar tidak berguna. Kefasikan itu merupakan buah dari dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu ditulis di dalam Roma 3 ayat 23. Bahwa kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Jadi semuanya itu tidak ada artinya. Kita tahu Allah ini adalah inti dari kabar paling baik yang menjadi realitas dunia. Dosa adalah kejadian yang serius karena dosa. Kita tahu bahwa hari ini manusia yang pertama sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Dan Hawa sebagai perempuan sampai keturunannya, seorang wanita harus melahirkan anak dengan menderita. Dan seorang laki-laki harus bekerja keras untuk memperoleh hasil buat keluarganya. Kita tahu itu adalah akibat dosa yang sudah diperbuat oleh manusia yang pertama. Kita tahu, saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang sudah dilakukan pada akhirnya Salomo dengan segala hikmat mendapatkan kekayaan yang luar biasa yang melimpah dengan cara menikahi banyak wanita-wanita kafir, termasuk wanita-wanita yang kaya-kaya tapi adalah wanita kafir yang menyembah kepada berhala. Sampai akhir hidup daripada Salomo itu, dia juga mengikuti istri-istrinya yang kafir itu untuk menyembah kepada berhala. Dan akibatnya apa, pada awal kehidupan Salomo kita pikir bahwa kehidupan ideal dan diberkati. Tetapi kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 10, kita bisa membaca nanti di rumah ayat 14 sampai 29. Apa yang dikatakan oleh Salomo di tempat itu, dan juga 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Hikmat tidak dapat membuat kita lepas dari dosa. Dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 4 kita baca, Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perempuan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring dan di pangkuanmu sehingga badan tuan raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatinya Abisak, gadis Sunam, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Kita melihat di saat-saat Daud menjadi tua, dulu dia diberkati masa mudanya di saat dia menjadi raja. Tetapi
akhirnya dia menjadi tua dan dia sudah tidak berdaya. Kita melihat sehingga orang-orang di tempat itu untuk mencarikan Daud, seorang wanita muda. Tapi semuanya itu sia-sia. Kebenaran yang menyelamatkan. Kita tahu kefasikan itu tidak berguna. Tetapi kebenaran itulah yang menyelamatkan. Allah merupakan sang kebenaran yang menjelaskan bahwa dirinya itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Allah itu adalah kebenaran dan hidup. Kita yang berdosa, yang sudah berpisah dari Allah, kita yang adalah orang fasik, yang sudah dipilih sejak dari kandungan itu, kita tidak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat jalan, yaitu Yesus Kristus. Kebenaran itulah yang menyelamatkan, tetapi kefasikan itu tidak berguna. Kita sudah mendengar kefasikan yang dialami oleh Raja Salomo. Kefasikan yang kita alami, yang sering kali kita hanya mikirkan diri kita sendiri, kekayaan yang ada di dalam dunia yang kita miliki, itu semuanya tidak akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga. Tapi semuanya itu akhirnya, kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan, kalau tidak ada kebenaran, maka semuanya itu akan sia-sia. Jadi temanya, kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran yang kebenaran menyelamatkan. Kefasikan itu tidak berguna. Tadi di dalam Amsal Sulaiman kita sudah membaca. Mari kita sama-sama sekali lagi baca ayat hafalan kita. Amsal 10 ayat yang kedua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kebenaran, hanya kebenaran. Yesus itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kecuali bersama-sama dengan Yesus kita bisa masuk ke dalam surga. Terima kasih sudah setia mengikuti renungan 79. Kiranya semua itu boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 27420088. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu yang begitu indah. Kami menyadari Tuhan bahwa kefasikan itu tidak berguna, tetapi kebenaran itu yang akan menyelamatkan kami. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Bawa seluruh jemaat-Mu GPDIL Siadai untuk mengerti, untuk mencintai Engkau sebagai ciptaannya. Tuhan, jangan jemaat-Mu menjadi tamak, hanya mencintai ciptaannya tetapi tidak mencintai Allah yang menciptakan segala-galanya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami terus berdoa untuk jemaat GPDIL Siadai.
berkati mereka, lindungi mereka, berkati juga Ibu Gembala kami, Tuhan yang dengan setia melayani kami. Beri kekuatan hikmat yang bertambah-tambah, urapan yang baru, call center yang dengan setia melayani kami, berkati, balas dengan limpah-limpah, beri kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah jemaat GPDI El Shaddai bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kiranya jemaat GPDI El Shaddai dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.